Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Mulyati, calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata tentang pembelajaran merdeka pada poin pengembangan diri di modul 1.2. Rencana pengembangan diri saya yang sederhana, konkret, dan rutin yang akan dan dapat saya lakukan setelah mempelajari modul 1.2 adalah yang pertama, refleksi. Pada poin refleksi ini, saya telah dan akan melakukan refleksi di setiap kegiatan yang saya lakukan, baik di dalam kelas maupun di pekerjaan yang saya lakukan di sekolah. Contohnya, melakukan refleksi pembelajaran dengan murid di kelas setelah kegiatan pembelajaran. Saya menyiapkan Google Form di mana di situ siswa akan mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan terkait dengan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Begitu juga refleksi yang saya lakukan dengan rekan sejawat dan pimpinan. Saya membuat survei atau pertanyaan dengan menggunakan Google Form yang saya bagikan kepada teman-teman rekan sejawat dan meminta mereka untuk mengisinya. Selain itu, saya juga melakukan refleksi bersama pimpinan, baik itu dengan kepala sekolah maupun dengan pengawas. Dari kegiatan refleksi ini menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa buat saya sendiri, yaitu refleksi ini dapat memberikan koreksi kepada saya baik dalam pembelajaran dan dalam pekerjaan, sehingga ini menjadi langkah saya untuk berubah, untuk memperbaiki diri dalam pekerjaan saya. Rencana pengembangan diri yang kedua yang saya lakukan adalah saya mendesain pembelajaran. Desain yang pertama adalah mendesain pembelajaran dengan membuat RPP yang berpihak pada murid, di mana RPP ini saya buat yang sesuai dengan kemampuan siswa dan contextual learning. Pada saat itu saya ada materi descriptive text. Konteks yang harus dikembangkan atau dideskripsikan adalah tentang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Demak dan Jawa Tengah. Siswa akan membuat sebuah teks deskriptif dengan tema atau tempat-tempat cagar budaya yang ada di Kabupaten Demak maupun Jawa Tengah. Kemudian desain pembelajaran yang berikutnya adalah pembelajaran itu saya konsep dengan membuat siswa menjadi senang atau bahagia. Salah satunya adalah saya menggunakan media pembelajaran game, yaitu quizzes. Pelaksanaan game ini dilaksanakan secara kompetisi dalam grup, sehingga siswa itu merasa bahagia ketika bermain game, karena kodrat anak pada usia anak kelas 10 itu masih masa bermain, dan ini bisa dibuktikan dengan refleksi melalui Google Form yang saya sampaikan ke anak-anak untuk diisi sebagai feedback terhadap pembelajaran saya. Dan hampir sebagian besar siswa menyatakan bahwa meminta lagi untuk diadakan game karena itu sangat menyenangkan. Kemudian desain pembelajaran yang berikutnya saya buat adalah pembelajaran yang inovatif. Dalam konteks ini saya berusaha untuk membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan PowerPoint, kemudian saya upload di YouTube. Artinya apa? Bahwa saya membuat bahan ajar dengan menggunakan video yang diupload di YouTube. Dari hasil kegiatan mendesain pembelajaran ini muncullah sebuah ide atau gagasan di mana saya sebagai seorang guru harus selalu berpikir kreatif dalam mempersiapkan pembelajaran di setiap kelasnya. Rencana pengembangan diri saya yang ketiga adalah saya berusaha untuk mengupgrade atau meningkatkan kompetensi saya dengan mengikuti beberapa pelatihan, baik yang dilaksanakan secara luring maupun pelatihan yang dilaksanakan secara daring. Contoh pelatihan luring yang saya ikuti adalah sekolah mengadakan kegiatan program in-house training, di mana mengundang pengawas sekolah untuk mengisi materi terkait dengan kurikulum merdeka. Di sini konteksnya semua guru
di SMA 1 Wedung mengikuti kegiatan tersebut tentang apa itu kurikulum merdeka, bagaimana cara mengajarnya, kemudian konten dan sebagainya. Begitu juga saya juga mengikuti materi untuk meningkatkan kompetensi IT dengan sosialisasi pemanfaatan akun Belajar ID. Pada kesempatan itu saya memberikan materi pada teman-teman untuk sharing terkait dengan pemanfaatan akun Belajar ID dalam pembelajaran. Tidak pula yaitu pelatihan yang untuk mengupgrade kompetensi spiritual kami di sekolah, yaitu dengan mengundang ahli atau narasumber terkait untuk meningkatkan jiwa spiritual kami dalam satu sekolahan. Kemudian dengan pelatihan daring, saya juga mengikuti beberapa pelatihan setiap tahunnya, dibuktikan dengan laporan PKB yang ditandatangani kepala sekolah. Salah satunya saya ikut kegiatan Jateng Pintar. Di situ mensosialisasikan tentang pengelolaan platform Merdeka Mengajar. Kemudian saya juga mengikuti pembuatan media pembelajaran dengan pemanfaatan komik sederhana yang diupload di YouTube. Dari kegiatan peningkatan kompetensi ini, yaitu pembelajaran secara mandiri, saya bisa menemukan ide untuk selalu mencoba membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan akan bermanfaat di kelas yang akan saya ajar. Rencana pengembangan diri saya yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah kolaboratif. Pada konteks ini, saya melakukan kolaborasi dengan murid dalam pembelajaran di kelas. Pada saat pembelajaran di kelas teks prosedur materinya, saya meminta siswa untuk berkolaborasi membuat estafet writing pada prosedur teks dengan memanfaatkan Google Slide. Kemudian begitu juga dengan kolaborasi bersama rekan sejawat. Saya bersama dengan beberapa teman dalam satu ruangan guru. Kebetulan pada saat itu kami Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarpra, dan Waka Kehumasan bekerja bareng, berkolaborasi untuk mendesain program dalam rangka memperingati Hari Guru di bulan November ini, Hari PGRI. Kemudian juga mempersiapkan rencana kegiatan di akhir November serta Desember sebelum tes atau akhir semester 1 ini. Dari kolaboratif ini ternyata kalau dilakukan secara maksimal akan menghasilkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa ketika guru mengajak untuk berkolaborasi di setiap kelasnya. Dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat akan juga dapat membantu untuk mempermudah dalam merencanakan program sekolah untuk memenuhi visi dan misi sekolah. Demikian pemaparan pengembangan diri saya terkait pembelajaran modul 1.2 sebagai aksi nyata pada program Guru Penggerak Angkatan 7 ini. Semoga dari rencana pengembangan diri saya yang sederhana, konkret, dan rutin dilakukan akan bermanfaat untuk kedepannya bagi saya secara pribadi dan untuk kepentingan sekolah serta pendidikan secara umum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.